Kalau sampah tidak bau memang logikanya nggak mungkin. Pasti ada bau. Cuman kalau saya, maaf ya, inilah mungkin kita dididik kalau sampah pasti bau. Sebetulnya bau itu ada di benak kita. Kalau kita dengar sampah pasti sini bau gitu kan. Saya minta maaf. Saya di perumahan saya penggerak apa ya? Pelatihan sampah. Kita punya Karinda namanya, di situ ada pelatihan buat pembuatan kompos. Itu skala yang kecil lah. Nah ini kan salah satu usaha tadi dijelaskan, sampah di Jakarta ini per hari hampir 8.000 ton per hari. Tempat ini mungkin hanya berapa? 3.000 ya? 2.500. Sisanya di mana? Ternyata di Bandar Gebang juga ada, tapi kapasitasnya kecil, baru 1.000 kan? Nah makanya tentu semua sistem harus kita kreasikan. Kemarin saya sudah sampaikan kalau memang ingin bikin RDF lagi, kita harus pecah di beberapa wilayah. Misalnya di Jakarta Barat kita bikin. Karena kapasitas tampung nggak bisa lebih dari 2.500 ton per hari. Nah jadi kalau memang sampah Jakarta 8.000, minimal kita harus punya 3. Itulah salah satu usaha. Tapi tentang bau, tentu nggak bisa dijamin. Karena bau juga tergantung daripada angin kan. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, nggak akan pernah selesai sampah di Jakarta. Betul, tapi kemarin menurut tadi yang saya lihat presentasi, warga sudah diundang, sudah datang, sudah dijelaskan, dan mudah-mudahan warga akan paham, mudah-mudahan. Inilah salah satu cara usaha Jakarta menyelesaikan problem utama, yaitu sampah, yang kedua banjir, ketiga adalah kemiskinan kota. Nah jadi artinya, ya memang kita nggak boleh capek sosialisasi, nggak boleh kita berhenti bersosialisasi. Itu tugas pemerintah daerah, ya itulah tugasnya. Silakan yang lain. Oke, silakan mungkin Pak Kadis karena ini teknik. Apa alat namanya itu? Kalau di sini memang ada alat namanya deodorizer, izin Ya, cabut aja. di sini memang kemarin itu kenapa bau karena memang alat deodorizer kami belum berfungsi secara sempurna. Lalu belum ada cairan, kita belum nambah cairan penghilang bau. Itu dan WWTP kita juga kemarin bakterinya juga belum tumbuh. Dan ada lagi pengisian dari karbon aktifnya juga kita waktu itu masih dalam proses. Nah sekarang ini semua sedang disempurnakan, termasuk juga terhadap cerobongnya. Ini ada improvement di cerobongnya yang dilakukan oleh Wika dan Jakon, supaya memang asap yang keluar dari cerobong itu tidak banyak lagi dan tidak berwarna hitam. Dan itu sudah terjamin tidak berbau. Dan kami juga memasang alat stasiun pemantau kualitas udara yang ada di lokasi ini, teman-teman wartawan bisa lihat di sana. Dan kami juga pasang satu SPKU di sekitar. Jadi ada satu SPKU kami pasang di JGC. Itu jadi nanti kami memang akan sangat transparan terhadap laporan-laporan terhadap nilai-nilai kualitas udara yang memang bisa dilihat oleh masyarakat. Itu Pak Wagub. Dan kalau kembali apakah ada dana kompensasi, izin Pak Wagub saya tegaskan hingga saat ini memang tidak ada wacana pemberian kompensasi seperti di Bantar Gebang. Itu Pak. Ya, jadi karena memang warga kita dan ini sampah kita dan sampaikan Pak Wagub, ini adalah upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengolah sampah secara baik. Itu izin Pak Wagub. Oke. Ya. Iya, kalau deodorizer alhamdulillah ini kita sudah mengaktifkan dan saat ini teman-teman juga merasa bahwa udaranya nggak bau. Itu karena memang aktif dari deodorizer tersebut dan kita sudah menyebar adanya cairan penghilang bau. Itu. Kalau residunya ini saya tekankan sekali lagi, jadi 2.500 ton sampah sehari itu kemudian menjadi RDF 875 ton, itu bukan kemudian residunya adalah 2.500 dikurang 875 sama dengan sekitar 1.500 lebih gitu kan. Itu bukan itu. Karena sampah Jakarta bisa saya sampaikan 70-80% adalah air. Di saat kemudian kita lakukan pemrosesan di sini, airnya itu kita kurangi. Benar-benar sampai di bawah 20%. Nah itulah yang kemudian sampah yang sudah kita kurangi airnya, kemudian kita keringkan lagi.
Jadi kenapa sampahnya kemudian hasil RDF-nya hanya 875? Dalam pemrosesannya memang ada yang namanya batu, ada namanya karena sampah kita kan sampah campur baur semuanya ada di sini, kaleng semua. Nah dalam proses ini ada mesin yang memang bisa memisahkan logam, memisahkan kaleng, memisahkan batu, memisahkan tanah, semua ada di sini. Sehingga memang produk yang dihasilkan dan itu akan menjadi RDF yang memang siap dibeli oleh pabrik semen, yaitu Indosemen yang memang 875 ton sampah itu sudah siap dibeli oleh Indosemen sebagai bahan bakar pengganti batu bara, sama seperti yang di Bantar Gebang itu. Jadi itu residunya dan mudah-mudahan kedepannya memang kita bisa mengolah lebih baik lagi itu. Oke. Ya. Tentu tadi saya baru berimprovisasi kan, kita harus bagi wilayah. RDF di Rorotan ini kira-kira sampai mana yang selesai? Ini ada wilayah utara. Wilayah utara semua selesai di sini. Selesai di sini, itu baru utara loh. Kita ini ada 5 wilayah, ya satu mungkin Pulau Seribu, tapi artinya barat, pusat, itu juga harus kita cari solusinya. Karena kalau kita full di satu tempat, pada waktu delivery sampah ke sini, maaf, jalanan kecil saja saya protes. Gimana nanti kita mau bawa sampah dari tempat luar ke sini? Jadi lebih bagus memang kita membuat RDF di tempat-tempat yang ada di wilayah itu. Oke, saya pikir itu saja. Ada wacana itu. Tadi baru dipaparkan, sedang dibuka lagi. Wacana itu. Jangan salah, Singapura tuh mempunyai salah satu keberhasilannya adalah membangun pulau sampah. Dan itu mereka bangun dari tahun 99. Itu cukup saya pelajari waktu saya jadi gubernur Banten, karena Banten juga masuk ke dalam strategis nasional untuk persampahan ini. Nah jadi semua potensi, semua harus kita coba. Kalau enggak kelar-kelar kita masalah sampah kita ini. Oke ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.